Ya bank sampah biasanya kan operasi kan per minggu tuh. Ya kan, per minggu, jadi tiap Sabtu atau Minggu gitu. Rata-rata bank sampah di Bontang operasinya Sabtu Minggu gitu. Jadi orang nyetor itu sampai ke bank sampah itu ya Sabtu Minggu. Ya kita harapkan yang bandel ini mudah-mudahan cepat sadar kan. Kita buang pada tempatnya, ya kan. Kemudian kita buang juga pada waktu yang tepat. Betul. Tempat yang tepat, waktu yang tepat. Itu yang penting. Halo, jumpa lagi sama saya Ninda Marsika, tetap di podcast Too Much Studio penuh manfaat. Yeay. Ini tidak seperti biasanya ya. Biasanya kan kita selalu di studio ya. Kali ini kita temanya outdoor gitu guys. Gitu. Jadi kita ada di Taman Adipati, Bontang. Adipura. Mohon maaf ya. Taman Adipura Bontang. Nah, saat ini Ninda sudah bersama Pak Sahar ya, Pak. Nah, kita kan ngobrol-ngobrol. Kita ngobrolin apa? Makanya teman-teman harus nonton terus biar tahu kita akan ngobrolin apa yang tentunya pasti bermanfaat buat teman-teman pokoknya. Pak Sahar, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Sehat. Lagi sibuk apa nih Pak? Biasa, hari-hari ngurus sampah. Oh gitu. Iya, gimana tuh Pak? Enggak ya? Ya, kita semangat terus kan. Karena harapannya pertama Bontang bersih, yang kedua bernilai ibadah. Baik. Nah Pak, kalau bank sampah nih ya, sehari-hari Pak Sahar ini berkutat atau mengurus bank sampah ini tadi Pak ya. Emangnya bank sampah itu tuh apa sih Pak? Bank sampah itu tempatnya masyarakat untuk menabung sampah. Kalau umumnya kita pengertian bank kan, kalau dengan bank kan orang nabung uang ya. Iya, betul. Bedanya cuma itu, di sini nabung sampah. Sampah. Nah, sampahnya tuh seperti apa yang ditabung nih Pak? Sampah-sampah yang bisa ditabung tentu yang bernilai ya. Seperti saat ini botol-botol plastik, gelas, kardusan, ya kan, kertas, kaleng-kaleng, besi, boleh. Semua yang bernilai. Dan ada sebenarnya yang bernilai, tapi nilai murah. Nah itu bank sampah masih sulit terima karena sulit untuk jualnya. Seperti kresek. Kresek sudah nilainya. Cuman untuk mengumpulkan butuh waktu lama dan harganya murah. Jadi bank sampah masih tertarik karena kita secara umum masih jualnya ke Jawa secara umum. Sehingga proses untuk pengangkutan di sana, transportasinya kan masih sangat mahal tentunya kan. Ada yang bernilai. Apa tuh? Barang-barang penjagaan mantan yang dibuang gitu. Itu kayaknya buangnya ke orang lain aja. Dikasihkan ke pacar selanjutnya. Jadi tadi yang termasuk bernilai adalah botol-botol kaca gitu Pak ya. Botol plastik. Kalau kaca itu nggak termasuk ya? Kaca masih nggak masuk. Oh, jadi plastik, kaleng tadi ya, kardus, aluminium, kertas. aluminium. Kenapa kaca nggak termasuk Pak? Tempat jualnya yang masih gitu. Karena di Kaltim untuk permintaan botol kaca itu masih belum ada. Gitu. Kita mengikuti permintaan sebenarnya bank sampah itu kan. Jadi dari Bontang mengumpulkan masyarakat Bontang maksudnya gitu ya? Benar. Masyarakat Bontang mengumpulkan. Kemudian ditabung ke bank sampah. Bank sampah kan? Baru. Bank sampah nanti menjual ke bank sampah induk atau ke pengepul. Di mana itu? Di daerah pengepulnya sini? ada di Bontang, ya kan. Bank sampah induk masih dikelola Dinas Lingkungan Hidup, ya kan. Tapi tidak semua ke pengepul atau tidak semua ke bank sampah induk. Untuk yang besar-besar justru kita dorong jualnya ke pengepul supaya harganya lebih tinggi kan kalau pengepul kan. Kalau ke bank sampah induk Bontang itu yang yang kecil, yang pengepul mungkin kalau mengambil di sana biaya banyak gitu. Jadi sifatnya bank sampah induk Bontang ini namanya Bank Sampah Desa Berinta lebih condong pada pembinaan. Lebih condong pembinaan. Jadi tidak berpikir untung rugi. Kalau rugi ya rugi, tapi lebih ke pembinaan. Makanya yang besar-besar nilainya kita lebih condong untuk suruh jual ke pengepul supaya mereka lebih punya nilai tinggi. Oh gitu. Kalau kisaran harganya sendiri tuh berapa sih Pak biasanya? Macam-macam. Kalau masih campuran itu, kalau plastik campuran sekitar 1.600.
per botol, Per botol plastik atau kilo. per kilo? Oh, per oke. kilo. Itu botol plastik ya? Ya sudah campur dengan gelas dan belum dipilah kan itu kan harus dikupas Mbak. Misalnya botol, mohon maaf kita sebut merek ya. Iya. Misalnya botol Aqua gitu. Itu ada mereknya itu kita harus dibuang. Dia harus dibuang. Kemudian tutupnya dipisahkan. Oh. Nah, kalau itu harga apa namanya botolnya sendiri terpisah, kemudian harga tutupnya terpisah. Nah, kemudian antara botol apa namanya botol Aqua dengan botol apa teh gitu teh botol dia beda lagi jenisnya. Karena lagi biasanya jenisnya. lebih tebal ya. Benar. Kalau yang botol minuman Benar. yang teh-tehan itu benar. biasanya lebih tebal dia Iya. plastik jenisnya. Kemudian gelasan beda lagi dipisah lagi. Gelasan itu harus dibuang dulu itu kalau gelas-gelas air mineral itu kan Seal di atasnya dibuang itu dulu ya, itu Pak. baru dia bernilai tinggi. Itu kalau gelas Aqua kalau nggak salah 3.000-an ya. Oh, lebih Kalau kuat. sudah bersih ya tapi ya. Sekilo. Sekilonya Sekilo itu 3.000. banyak loh sekilo. Pak. Iya. Jadi satu karung itu jangan hitung banyak, satu karung itu kalau nggak dipres paling 5 kilo Mbak, satu karung besar itu. Itu karung besar loh. Lumayan ya 5 kilo. 5 kilo. 50 kilo. 15.000. Segitu anunya. Tapi lama lo ngumpulnya Mbak. Berapa lama Pak biasanya? Ya bank sampah biasanya kan operasi kan per minggu tuh. Ya kan per minggu jadi tiap Sabtu atau Minggu gitu. Rata-rata bank sampah di Motang operasinya Sabtu Minggu gitu. Jadi orang nyetor itu sampai ke bank sampah itu ya Sabtu Minggu. Oh, oke. Tapi penyumbang terbesar memang masyarakat sekitar ya? Masyarakat. Masyarakat. Oke. Nah, kalau misalkan didirikannya bank sampah ini tujuannya apa sebenarnya, Pak? Tujuannya untuk masyarakat itu terbiasa milah sampah karena sampah yang sudah masuk ke bank sampah itu adalah sampah-sampah yang sudah terpilah, tidak campur. Kan orang buang sampah secara umum ke TPS, TPS itu kan masih buang campur tuh. Nah, harapannya buang ke bank sampah pasti sudah terpilah. Yang sudah bernilai, yang tidak nilai pasti dia nggak buang ke bank, bawa ke bank sampah. Yang kedua memberikan edukasi ke masyarakat. Ya masyarakat dengan terbiasa bawa sampah jadi paham, oh sampah ini bernilai, jadi dia harus milah. Harapannya adalah sampah yang masuk TPA benar-benar residu. Gitu. Kemudian sebagai ekonomi sirkular karena dengan ada perputaran ekonomi ya kan dari misalnya plastik dari apa akhirnya terbentuk plastik masuk ke bank sampah terolah lagi menjadi putar lagi akhirnya plastik yang sisa itu diolah lagi menjadi botol baru lagi ya untuk memang gitu. tujuannya untuk didaur ulang. Benar seperti sekali. itu ya Pak. Oke, itu tujuannya dibangun bank sampah ini dikumpulkan terus untuk didaur ulang karena plastik memang tidak bisa di ini apa di apa sih namanya? Diapain? Terurai. Iya, tidak bisa terurai di dalam tanah Dia ya. sulit terurai puluhan tahun bahkan sampai ratusan tahun. Iya, betul. Jadi lama waktunya. Kalau misalkan kayak kertas gitu masih mudah Pak ya. Kertas masih mudah. Nah, kalau plastik itu kan susah sekali Tapi ya. efeknya kertas memang mudah terurainya, tapi banyak pohon yang akan ditebang. Betul. Itu lagi. Karena ya. lingkungan itu tidak hanya berbicara bagaimana terurai, tapi berbicara juga menjaga lingkungan lewat pohon itu tadi. Betul, karena kita butuh nih ya, apalagi kan sekarang kita sudah sempat kena heat wave kemarin Pak ya, itu juga pohon-pohon itu juga sebenarnya harusnya ngaruh ke kita ya untuk melindungi kita dari sinar panas matahari langsung ya gitu kan. Dan kalau misalkan pohon ditebang juga penyerapan air juga berkurang Pak ya, itu yang menyebabkan banjir guys gitu. Dan ini juga oksigen juga kan, Iya, oksigen untuk kebutuhan juga, kita. betul. Kalau kurang oksigen kita gimana rasanya? Karena kan Iya kan? tumbuh-tumbuhan juga menghasilkan oksigen Pak ya. Termasuk mengurangi Polusi. gas rumah kaca, polusi dan gas rumah seterusnya. kaca, polusi. CO2 kan terserap oleh. Betul. Itu jadi pentingnya kita juga menjaga kebersihan dan juga lingkungan. Nah itu, Apa tuh? kan di Indonesia ini kan kayak orang buang sampah itu sembarangan ya. Nah, Kenapa sih budaya kita kan harusnya bersih? Kenapa kita susah banget untuk buang buang sampah pada tempatnya? tempatnya. Betul. Apalagi di jalan tuh ya. Ih. Itu Ngepas gitu sering loh. Masih iya. itu kesadaran Iya itu. Pak. Memang masih ada beberapa. Di Bontang masih ada beberapa yang kayak gitu. Tapi alhamdulillah sebagian besar sudah sangat bagus. Terbukti itu dengan meningkatnya sampah yang masuk di TPST, TPS 3R, di TPS itu sampah meningkat drastis. Artinya
tergambar benar bahwa kesadaran masyarakat untuk buang sampah kepada tempat itu sudah sangat tinggi. Ada memang 1-2 yang masih tapi Masih itu bandel yang seberapa gitu, masih Pak, ya? bandel gitu. Ya kita harapkan yang bandel ini mudah-mudahan cepat sadar kan. Cepat sadar dan dapat pahala kan. Hatinya, Terbuka betul. hatinya. Iya, bahkan kan udah tempatnya data spanduk tuh. Iya. Jika ada yang buang sampah tempat ini, Eh, jublokanlah bagaimana. jangan sampai lah itu. Jangan Iya. sampai lah ada spanduk begitu. Enggak, maksudnya itu supaya sindiran aja kan, Pak. Benar, benar. Supaya dia tuh Benar. takut buang sampah Kita sembarangan. Bangkuri kan ada tuh. Iya. Macam-macam itu sebenarnya sindiran-sindiran buat orang yang Kalau buang sampah kalau sembarangan. buang sampah di sini katanya nanti jadi jomblo gitu ya. Iya. Jomblo seumur hidup gitu. Jomblo seumur hidup. Lebih takut jomblo dia kan. Mati besok gitu katanya. Aku udah nikah kok, lagi gue buang. Oh, iya. Iya nggak jadi ya, nggak juga sih, nggak boleh gitu ya. Pokoknya Iya. kita harus tetap menjaga kebersihan Iya, Siap. dimanapun kita berada. Itu kan sebuah ekspresi kan bahwa ada orang yang jengkel kalau dia buang sampah sembarangan. Benar, Sampai begitu. benar. Dan memang iya Kak, karena kayak di jalan gitu kan habis makan pentol nih yang di plastik gitu kan. Makan Pak sambil di jalan naik motor gitu kan, terus sampahnya dibuang gitu aja. Pernah banget gitu ketemu yang kayak gitu. Jadi Ini kru kami yoga dan dia Saya- ternyata pelakunya ya. Saya biasanya Mbak, alhamdulillah dulu masih pernah masih. Misalnya kalau ada saya naik mobil atau naik motor gitu Iya, kan, ada orang yang buang sampah di pinggir di jalan itu lagi bawa mobil atau buang tisu gitu, itu saya kejar. Oke. Biasanya saya kejar, saya sampaikan, saya tanya dulu, Masnya dari mana gitu, dari Bontang misalnya gitu. Mas jangan buang sembarangan sampahnya, nggak ada orang sini buang sampah, cuma Mas doang itu yang saya ketemu yang buang sampah gitu. Nah kalau orang luar biasanya saya sampaikan, Mas orang mana? Oh saya dari luar Bontang gitu. Mas nggak ada orang Bontang jual buang sampah kayak gitu. Gitu. Jadi dia ini kadang dia pungut balik. Iya, harus Kadang dia pungut sadaran balik, diri gitu. sendiri Ya, juga Pak ya. Urusan sampah ini harus segera dan segera eksekusinya dan langsung bersih gitu harusnya. iya, karena kita ngeliat bersih senang loh. Iya, Senang betul. pasti. Jadi kayak Senang. adem juga gitu ya, mengurangi banjir juga. Banjir itu kan nggak cuman air Pak ya, banyak kan sampah juga yang ngalir gitu kan. Nggak ada sampah tuh mengurangi tingkat stres. Gitu ya. Iya. Benar. Kita pusing kan bersih, wah tenang. Ya. Ya, bener ya. Ya seperti ini kan di Taman Adipura ini kan segar kan lihatnya kan? Bersih. Segar lihatnya, gitu. sejuk, bersih kan? Alhamdulillah nggak ada sampah kan? Ini taman bermain yang ramah anak ya Pak. Ramah ya? anak, bener. Harusnya. Ini sudah Ini bapak-bapak ini nggak boleh ke sini tadi ya. Protes, kok nggak ramah orang tua. Gitu ya. Untungnya orang tua yang baby face gitu ya. terlalu saya juga. Oh gitu ya. Bapak ini baby face Pak ya. Jadi Sambil masih- minum Pak ya? Silakan Bapak. Ini ada kopi, ada Haus. air putih mau yang mana? Haus. Ini 5 jam ya, sampai 5 jam ke depan. Iya betul. Kalau bisa lanjut sampai besok lagi. Ini juga banyak binatang-binatang ya di sini. Banyak, Ada senang. Kucing. Ini dipelihara Pak. Ada yang pelihara kucing ini? Enggak ada, cuma senang di sini mereka. Itu kalau binatang senang berarti orangnya baik-baik dan Iya, tamannya bagus. alhamdulillah gitu ya. Mm-mm. Oke, kalau misalkan manfaatnya sendiri Pak, bank sampah ini untuk masyarakat sekitar kira-kira apa ya Pak? Pastinya diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat, ya kan? Kita harapkan bank sampah itu bukan hanya sebagai sekedar kegiatan sampingan. Di Bontang masih sebagai kegiatan sampingan. Kita harapkan itu menjadi sumber utama penghasilan. Jadi benar-benar meningkatkan masyarakat. Karena bank sampah di Jawa itu sudah operasi 7 hari seminggu. Jadi benar-benar mereka menjadi sumber penghasilan dan mensejahterakan. Harapan kita begitu. Harapan kita begitu. Dan semua sampah tentunya. Yang kita harapkan kita bukan hanya bank sampah yang kita kembangkan. Kita kembangkan ke depannya adalah 1 TPS 3 1 kelurahan. Oke. Satu TPS kelurahan diharapkan bisa mengurangi sampah maksimal dan tentunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Tapi untuk caranya nih Pak, ya caranya ketika saya misalkan saya warga Bontang, Iya. saya mau ikut menabung di bank Bank sampah. sampah. Nah caranya saya ini seperti apa Pak? Mulai dari awal sampai akhir gitu. Tinggal kumpulkan sampahnya yang bernilai, Yang termaksud tadi ya, seperti dicari botol bank plastik. sampah terdekat, bawa ke bank sampah. Oh memang tersedia. Tersedia di semua kelurahan. Oh. Jadi bawa ke bank sampah, nanti kita 15 kelurahan. Sekarang ada 40-an bank sampah aktif. Ya kan? Dan berarti kan ada yang 1 kelurahan ada 2 kan. Jadi tinggal bawa ke bank sampah,
setiap hari Sabtu atau Minggu sering jalan operasi, ya nanti tinggal di sana dikasih buku tabungan. Dan sekarang yang modern kita udah pakai aplikasi. Itu Oh, ada aplikasinya. pakai aplikasi. Oh, Jadi tercatat, oke. nanti bisa dicek di HP-nya. Gitu. Tabungan saya Update udah gitu berapa ya? gitu. Iya. Tabungan sudah berapa Dan gitu. bisa langsung dikalkulasi juga di Bisa langsung pendapatannya ya, Pak ya? dikalkulasi. Langsung ada kalkulasinya. Oh, Langsung nilai ininya berapa. jadi gitu. dia misalkan langsung mencatat sendiri di handphone gitu ya? Di bank sampah nanti yang catat. Oh, Di bank bank sampah sampahnya. nanti saya. Tapi Hanu kan bisa. Terupdate cek. juga di aplikasinya Benar. ya? Iya, Oke. bisa cek. Nah, kalau untuk yang boleh menjadi nasabah bank sampah ini ada kriteria khusus kah, Pak? Semua orang. Semua orang bisa Dari ya? yang tua sampai yang muda, dari anak-anak kecil. Oh, yang penting sampahnya yang termasuk bernilai itu Benar tadi. sekali. Anak Oke. sekolah, mahasiswa, ASN, karyawan swasta dan seterusnya semua bisa. Bahkan atas nama perusahaan. Oh, Misalnya atas nama sekolah gitu mau bank sampah. boleh. bisa juga. Tapi selama ini yang paling banyak nih Pak, range umurnya dari umur berapa nih? Rata-rata yang tuha-tuha. Tuha-tuha. Ibu rumah tangga biasanya nih Berumah Pak, yang tangga. rajin. Umur yang 40-an, 30-an sampai 50-an lah. Enggak juga tua amat. Kalau tua amat udah ini lagi dia. paling nyuruh anaknya Ya, aja anaknya, gitu ya. 30 sampai 50-an. Nih kumpulin nih, lumayan kan habis beli-beli es gitu, beli minuman gitu dikumpulin Di salah satu perumahan Pupuk Kaltim di PC itu tuh wajib semua ininya, semua perumahan wajib jadi rumah ya? nasabah. Dan tapi operasinya setiap Rabu. Setiap Rabu dia bawa sampahnya ke tempat bank sampah. Nggak bisa bawa sendiri, dibawa sama yang Dijemput? pekerja rumahnya di ini tuh. Kalau yang jemput ini kita juga kan ada program satu tuh, Jelita namanya, jemput beli tabung. Jadi yang warga yang tidak tercover oleh bank sampah tadi, secara pribadi ya, yang secara pribadi punya sampah 10 kilo kita jemput di rumahnya, dimanapun di wilayah Bontang. Kita jemput di rumahnya. Punya sampah 10 kilo, jadi mereka kumpul dulu, nanti didata tiap. Kita ada grup, jadi tiap hari Selasa itu mereka udah daftarkan. Oh, jemput saya alamat di sini, jemput saya alamat di sini gitu kan. Ya, sudah tiap Rabu sudah ada yang keliling mobilnya jemput. Oh, tapi nggak ada ongkos jemput Nggak ada Pak, ya? ongkosnya, Oh, bebas. free. Ya, free. Itu ongkir, bagian say. dari pembinaan kita. Kita mengharap masyarakat yang lebih penting bagaimana dia mereka milah sampah. Kita jemput free di semua wilayah Bontang. Di seluruh Seluruh wilayah wilayah Bontang ya. Free. Ini Tiap sebenarnya Rabu. Tiap Rabu Tiap Pak ya? Rabu. Mulai pagi sampai sore. Dari ujung ke ujung Dari berarti, ujung Pak? ke ujung Bontang kita jemput pakai pickup. Luar biasa Orang kan tuh. suka yang gratis. Benar ya. Kita jemput. Sebenarnya bagus untuk dicontoh ya ini ya, sistem seperti ini Itu ya. nasabahnya sekarang 200-an. 200-an orang, 200-an kakak atau Iya, 200-an orang sih. Tapi kan ada juga yang kelompok gitu. Kita jemput. Dan termasuk penyapu-nyapu kita itu jadi nasabah juga. Oh, iya mungkin dapat sampah yang Ya, supaya mereka ketika dapat sampah mereka kumpul mereka ini. dapat sampah di jalan gitu Oh, Pak ya, atau kan mereka penyapu kan dapat sampah gitu kan. Iya. Jadi supaya mereka tidak sampah itu kan bagaimana kita berupaya untuk meminimalkan ke TPA. Bahkan target kita ke depan bahwa tidak ada lagi sampah ke TPA. Target kita begitu. Makanya kita berupaya sekarang untuk bikin satu TPS 3 satu kelurahan. Sekarang pengurangan sampah Bontang masih di angka 30%. Berarti kalau produksi sampah sekitar 100 ton sebulan, sehari, berarti 70% yang ke TPA. Target kita ke depan secara bertahap tentunya 50% dulu, kemudian 70% kita harapkan ke depan 100% sampah tidak yang ke TPA. Habis di kota, habis di kelurahan, habis di RT. Targetnya begitu. dan didaur ulang juga ya. Ya macam-macam, organik kita jadikan kompos, makanan magot dan seterusnya. Volume sampah di Bontang ini dengan lamanya pengolahan masih ngatasi tidak? Masih ngatasi, masih. Masih ya? Masih. Makanya tiap kelurahan, kalau ada perkelurahan kan dia kan terpecah. Ya kalau sudah terpecah sedikit demi sedikit kelurahan. Kelurahan itu kalau 100 ton 15 kelurahan berarti tidak ada 10 ton satu kelurahan.
100 ton tuh per hari Pak ya? 100 ton per hari, 106 ton kita per hari. Bayangkan aja, 100 ton sampah itu jangan dibayangkan seperti 100 tonnya beras. Dia lebih banyak dia, 100 ton itu. Macam-macam soalnya bentuknya karena kan. ada yang ringan ya kan. ada yang Ringan, berat. kresek kan ringan. Iya. Kresek 1 ton itu bisa berapa mobil itu. Lumayan, Satu mobil itu kalau orang muat beras 6 ton 7 ton. Kalau sampah itu lebih kurang cuma 3 maksimal 4 ton. Satu mobil itu. 2 ton setengah, 3 ton, ini 3 ton rata-rata 3 ton. Nah, ada kan orang kayak di desa sih ya, Nah. yang sampah itu bukan dibawa ke tempat sampah tapi dibakar. Itu sebenarnya gimana menurut sampean? Sebenarnya nggak diperbolehkan. Nggak diperbolehkan Pak ya? Dilarang bakar sampah. Ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008, kemudian Bontang Perda Nomor 11 tahun 2020 yang pengolahan sampah memang dilarang buang sampah. Dilarang bakar sampah, dilarang. Karena bakar efeknya, Pak, sampah efeknya itu polusi udaranya. Kalau plastik yang dibakar atau kebetulan bahan beracun dibakar, efeknya bisa langsung. Iya, betul. Bisa langsung kena kita, bisa langsung. Terus menghirup terkait lapisan ozon, rumah kaca segala dan seterusnya. Kalau satu orang mungkin belum terasa efeknya. Kalau rata-rata tiap bakar Tiap sampah rumah gimana? Ya kan? membakar Itu. rumah, membakar sampah. Iya, efeknya Rutin banyak. gitu ya, lama-lama juga kerasa juga benar, Pak ya. benar. Benar. Apalagi kalau plastik. Gitu, Apalagi apalagi plastik. Karena pengalaman saya ada tetangga buang sampah, pas bakar sampah kan, Iya. jemur baju nih, Nah, ini kejadian ini. baunya beda. Kena dong, iya kan? Kena asapnya Ini tuh. kopinya enak banget. Oh, enak banget. Silahkan Pak, monggo. Saya juga minum dulu ya, guys. Kopinya enak. Biar nggak haus ya. Kita ngobrol gitu Ngobrol. jadi sambil minum biar Siap. nggak haus. Kalau misalkan data pembukuan Pak di bank sampah itu pencatatannya seperti apa? Sistemnya? Datang bawa sampahnya ditimbang, ya Ditimbang. kan? Ditimbang, setelah ditimbang dicatat sesuai dengan kriteria sampahnya. Misalnya mbaknya bawa kardus misalnya, dicatat kardus. Kalau sudah sampahnya plastiknya masih campur ya kan, dicatat masih campur ya kan. Tapi kalau sudah terpilah dihitung pilah. Misalnya antara botol tadi dengan gelas dipilah ya dihitung pilah dengan harga yang berbeda dan dicatat jenis masing-masing. Lebih mahal mana Pak ketika saya menyetorkan sampah yang masih campur dan sudah yang saya pilah? Lebih mahal yang sudah terpilah. Sudah terpilah Tentunya ya. begitu. Oh, ada Karena- ongkos pilahnya. Oh iya. guys. Maka yang botol tadi kalau sudah terpilah di atas 2.000-an dia. Tapi kalau yang belum terpilah masih campur hanya cuma 1.000-an lebih, 1.500 Iya, 900. jadi kita juga harus tetap memilah juga Pak ya. Karena ke depan kita harapkan semua warga Bontang itu milah sampah dari rumah. Mau tidak mau begitu. Kita kan semua pengen bersih. Ya. Oh, harus ada upayanya, ya kan? Tidak mungkin diserahkan kepada beberapa orang saja untuk mengolah sampah, nggak bisa. Semua orang memiliki sampah, tapi untuk ngurusnya juga ya kita harapkan semua orang juga terlibat. Iya, ya kan? ikut saling membantu lah ya. Benar sekali. Kalau kerjasama kan ringan rasanya, ya nggak? Gotong royong. Kembali ke budaya asli Indonesia, Iya, gotong royong, saling ya kan? membantu gitu ya. Jadi harus tetap ya kerjasama juga tuh Pak Benar, ya. benar. Benar. Kalau misalkan tantangannya sendiri Pak, mengelola bank sampah ini seperti apa sih Pak? Banyak. Banyak ya? Banyak. Dari pengurusnya sendiri. Iya, boleh tuh Sampah ini dijabarkan, kan Pak. uangnya dikit. Ya kan? Bayangkan tadi satu karung, kalau Iya. mbaknya bawa satu karung, bawa pakaian gitu satu karung, mungkin nilai jutaan ya kan? Heeh. Kalau nilai jutaan, kalau jual untungnya 10%, ya kalau nilai 1 juta, kan 100.000. Sampah, satu karung, 5 kilo, harga misalnya 20.000. 10% berapa? Cuma 2.000. Oh, itu fee-nya buat pengelola. Ya anggaplah kita ya. untungnya. Kan bicara presentasi untung kan begitu, hitung sederhananya ya, hitung sederhana ya. Kalau untungnya sampah 50%, cuma 10.000 doang. Nah, itu kan. Ya 10.000 doang. Nah, itu di situ. Akhirnya banyak orang kalau tidak punya kesadaran, yang punya kesadaran untuk mau lingkungan akan cepat down. Cepat down. Akhirnya pengurus itu yang semangat, awalnya semangat 10 orang gitu. Nanti lama-lama yang bertahan cuma 2-3 orang. Ya kan? Yang kedua, harga juga ini, harga jual ya kan. Kita ini kan di Bontang ini kan jauh dari tempat pengepul utama, tempat apa yang ngolah sampah utama yang produksi gitu. Kan harus ke Jawa sana pabrikannya kan. Otomatis kan ada transportasi yang cukup jauh. Iya, Ya kan ongkos belinya di sini kirim pasti dan murah. lain-lain.
pasti murah belinya di sini. Beda kalau orang Jawa sana jual, pasti lebih tinggi. Oke. Ya kan? Kemudian masyarakat sendiri juga yang maksudnya hari ini rajin ngumpul sampah, belum tentu besok. Iya. Ya kan? Ya, akhirnya Mut-mutan gitu Pak ya. bisa saja mungkin nasabahnya sekarang 100 orang, besok mungkin bisa berkurang, ya kan? Nah, akhirnya perlu sosialisasi lagi dan seterusnya, berikan semangat. Macam-macam lah pokoknya. Iya, Pokoknya salah satu itu tantangan-tantangannya. ya. Ngurus sampah itu tantangannya banyak. Berarti termaksud dukanya itu Pak ya selama Bapak mengelola bank sampah ini. Tapi kalau orang memang sudah punya niat yang ini untuk Kekal gitu ya, iya, teguh dia gitu akan ya. tidak berpikir sana karena ngurus sampah memang tidak bisa kita berpikir uang kalau tidak. Karena kita berpikir bagaimana benefit secara kepuasan, ya kan, kepuasan. Kepuasan Dapat hati. pahala yang banyak Betul. ngurus sampah itu. Loh, banyak pahala yang banyak. Sampah itu salah-salah bisa jadi amal jariah, bisa jadi dosa jariah. Kalau buang sampah misalnya, mohon maaf, Mbak, buang sampah sembarangan. Terus ada orang penyakit nggak sembuh-sembuh, apa Iya. itu bukan dosa jariah? Iya, betul, betul. Ya. Oh, penyakitnya nggak sembuh-sembuh coba. Dan ini sudah ada kejadian. Sudah ada yang ketika kami melakukan suatu seminar, ada salah satu ibu-ibu menyampaikan itu, bahwa ini kemungkinan penyakitnya menurut dokter adalah sumbernya karena sampah. Sampah yang ada di mana nih Pak? Maksudnya di lingkungan rumah kah atau Ya mungkin dia nggak tahu ya, mungkin apa lagi namanya Di aliran di sungai gitu. mungkin apa gitu, nggak kurang paham saya, tapi kemungkinan salah satu bisa kemungkinan itu. jadi gitu ya salah satu penyebabnya ya. Iya. Tuh makanya bahayanya buang sampah sembarangan itu nggak main-main ya Pak Iya, ya. bisa jadi dosa jariah, jangan salah. Selain mengotori lingkungan, Benar membuat sekali. penyakit juga. Dan bisa yang pasti jadi- tidak enak dipandang. Betul, bisa enak jadi dosa dipandang. jariah juga tuh Oh, yang paling iya. bahaya. Dan kita nggak sadar Pak ya. Nggak sadar, Kita nggak pernah sadar tuh. Makanya teman-teman harus selalu ingat kalau buang ingat. sampah itu harus pada tempatnya. Harus pada tempatnya. Dan dijaga kebersihannya, jangan buang sembarangan. Kasihan orang yang mungut. Iya, Iya. betul. Walaupun ya Pak penyapu jalan itu dibayar kan, digaji gitu. Cuman ya kita nggak apa-apa juga kok kalau kita buang sampah pada tempatnya kan, membantu ke pekerjaan orang lain gitu. Pekerjaan mereka sebenarnya kan harusnya bisa mengerjakan lain, akhirnya mengambil sampah yang dibuang sembarangan Iya, tadi. Padahal mereka itu harus bagaimana upaya memilah sampah, mengurangi sampah yang lain. Akhirnya kerjakan yang itu yang tidak perlu. Ya kan, akhirnya menambah kerjaan mereka gitu. Betul. Kita sebisa mungkin mengeringankan pekerjaan Benar sekali. para penyapu sampah juga, penyapu jalanan. Penyapu jalanan. Gitu Pak ya. Nah kalau itu kan termasuk dukanya lah Pak ya. Kalau sukanya nih apa tuh Pak selama mengelola bank sampah? Kalau pas dapat uangnya bagus ya, Oh gitu ya. iya senang juga, ya kan? Iya, senang. Lumayan soalnya Ya, kan lumayan ya. juga. Pas dapat yang bagus. Pendapatan paling besar nih Pak. Di bank sampah Indo sih. Kalau bank sampah unit kisaran berapa ya? Bank sampah unit ya. Karena saya nggak begitu hafal sih data-data bank sampah unit ya, sekitaran juta, tapi nggak ada yang nggak sampai 10 juta lah sebulan. Sebulan itu Pak ya? Sebulan nggak sampai Hampir 10 juta. Ya, Itu lumayan nggak sampai guys. sih, nggak sampai 10 Siapa yang mau Tapi ngasih dibagi beberapa coba? orang, Bang. Iya nggak apa-apa Pak. Itu Maksudnya maksudnya omset, bukan Iya. profit, masih omset, masih omset. ya luar biasa masih sih omset. sebenarnya kan cuma Masih dari ngumpulin Makanya kita botol-botol harapkan plastik. kalau sebenarnya dikelola dengan bagus, operasinya 7 hari seminggu, bisa karena buktinya di Jawa sana yang bisa maksimal gitu bisa. Iya harusnya di sini bisa juga Pak ya. Bisa. Ada potensinya, tapi memang belum ada yang terpikirkan untuk bagaimana mengolah menciptakan bank sampah yang memang benar-benar bisa operasi 7 hari seminggu dan bisa menjadi sumber utama mata pencarian. Nah bank sampah yang ada di Bontang ini Pak sudah berapa lama berdirinya? Mulai bank sampah di Bontang mulai 2018 sih. 2018 ya sampai 2018. hari ini Pak ya. Sampai hari ini. Selama itu juga Pak Sahari ini mengelola bank Ngelola. sampah itu. Oke. Luar biasa lumayan juga. Idenya dari mana sih Pak? Tiba-tiba kok pengen membuat atau mengelola bank sampah? Di peraturan KLHK memang mendorong juga untuk pengurangan sampah di mulai bank sampah. Kemudian yang kedua memang dalam peraturan KLHK, dalam surat resminya, dalam banyak literatur yang mendorong untuk itu. Jadi kemudian kita berupaya untuk membangun bank sampah dan kita berupaya juga untuk memaksimalkan
pengelolaannya supaya itu bisa menghasilkan. Mm-mm. Dan yang terpenting adalah bank sampah itu harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Mm-mm. Untuk bank kesadaran. Iya, begitu. Kalau misalkan gimana sih Pak caranya bank sampah ini biar bisa berkembang dengan baik, informasinya tersebar luas ke masyarakat. Nah itu cara-caranya seperti apa nih yang Bapak lakukan? Kami ini terus melakukan sosialisasi. Sosialisasi. Ya, Dalam waktu dekat juga kami mau melakukan launching ini bahwa semua PNS itu wajib jadi nasabah bank sampah. Oke. Itu baik. salah satu Tercatat tuh, Pak, ya? Kemudian di bank sampah sendiri harus juga melakukan siap siaga, artinya siap siaga pencatatannya ada sudah ada orang yang harus ini. Kemudian satu tadi bank sampah yang digital, jadi pencatatan digital supaya lebih mudah Di dan orang bisa aplikasi cek. tadi nih ya. Ya beri kepercayaan. Oh jangan salah juga, orang kalau sudah dipercaya mal ini udah nilainya sedikit. Catatannya katanya salah-salah lagi, oke? Jadi kan malas tuh, malas, ya kan? Oh, kemarin perasaan saya 10 karung itu kok cuma 2 kilo kan? Iya. Makanya jangan pakai perasaan. Kok cuma 2 kilo catatannya ya kan? 2 kilo 2 juta lagi nilainya ya. Banyak kan ya? Nggak sampai segitu Pak ya? Enggak sampai ya. lah, 2 juta. Tapi 2 alhamdulillah juta, 2 bagus-bagus. kilo. Enggak lah, ini tapi itu juga jangan sampai selama ini sebelum ada, tapi jangan sampai kan kepercayaan juga penting. Betul. Orang kalau udah percaya, sudah enggak ada. Iya, Enggak ada yang betul, jadi, enggak ada yang jadi. Ibaratnya kayak kertas putih gitu kan, ketika sudah diremes gitu kan dikembalikan lagi ya. Jadi kusut gitu ya. Tetap nggak bisa. Disetrika nggak bisa juga itu Pak. Lagi gitu Disetrika ya Pak. nggak bisa juga. Itu Terpaksa ya, ini. Kalau pakai ilmu sampah ini bisa didaur ulang sebenarnya, daur ulang lagi. Kalau kertas itu tadi Ternyata ya. daur ulang lagi. Apa? Apa? Ya enggak dong gitu ya. Lumayan ini ya, agak rintik-rintik ya. Nggak apa-apa, tapi kita terus nih Pak ya, soalnya ngobrolnya seru nih. Kita ngobrolin tentang sampah yang ternyata manfaatnya banyak Pak ya, bank sampah ini. Apalagi untuk lingkungan sekitar, apalagi untuk ini kelestarian lingkungan juga Pak ya, kebersihan dan lain-lain. Masih agak menyepelekan sih. Betul. Wajib dilakukan sebenarnya. Kalau misalkan contoh ini Pak, salah satu bank sampah yang sukses di Indonesia ini ada nggak sih Pak? Di Jawa sih yang banyak. Di Jawa ya. Kalau di Kaltim? Di Kaltim Tenggarong ada satu bank sampah apa namanya? Lupa saya. Bank sampah apa namanya? Lupa saya. Ada di Balikpapan juga ada. Oh, di Balikpapan ada, juga gitu. Ada sih. Di Samarinda ada nggak sih Pak? Di Samarinda mana bank sampah yang anu? TPS 3R yang saya tahu. Kalau di Bali Gria Luhu namanya, saya ingat Gria Luhu itu. Karena kebetulan pengurusnya teman juga. Di Jawa mana? Jawa mana saya lupa, ada bank sampah digital itu dia rata-rata yang berkembang sih bank sampah digital. Kita harus digitalisasi memang. Jadi bisa source sampah dengan apa namanya seperti Grab gitu. Kayak gitu. Jadi bisa lewat aplikasi itu. Oh tahu sudah sampai di sini diambil. Iya. Keren gitu. Oke. Dan kita dorong Bontang untuk juga seperti itu. Insya Allah. Kalau bank sampah yang di Bontang sendiri nih Pak, yang paling banyak pemasukannya tuh di mana Pak? Bank sampah induk. Oh, bank sampah induk tuh Bank ya. sampah induk bisa berintah. Di mana ini daerah di Bontang? Dekat di sini mananya? aja di TPS. Bisa berintah juga di Bontang Kuala, di dekatnya kantor pemadam kebakaran belakang. Oke. Oh, di dekat Belakang. sini tadi ya. Belakang kantor pemadam kebakaran. Oke. Nah, Pak, kalau peran pemerintah nih, Pak, selama ini untuk mengelola atau keberlangsungan bank sampah ini seperti apa? Kita terus melakukan pembinaan, ya kan? Kita berikan bantuan-bantuan, sosialisasi. Dan waktu dekat kita juga akan mengadakan lomba nih, lomba bank sampah. Lomba bank sampah nanti juaranya sampai harapan 1. Oke. Ya kan, lomba bank sampah itu juga menjadi motivasi untuk teman-teman bank sampah. Betul. Kemudian kita juga mendukung kalau ada bank sampah yang perlu kita bantu pengangkutan, dan sebagainya, kita bantu ngangkut dan gratis. Oke. Gitu. Itu bagian dari dukungan Dinas Lingkungan Hidup untuk bank sampah. Dan yang terbaru juga kita itu digitalisasi bank sampah itu. Aplikasi ke bank sampah kita bantu juga untuk aplikasinya, baru yang kita sosialisasikan supaya semua bank sampah itu
berapa bulan yang lalu kita supaya buang bank sampah itu proses pencatatannya digitalisasi. Oke, terakhir nih Pak, pesan-pesannya buat teman-teman yang sedang menonton podcast Too Much hari ini tuh apa Pak? Silakan, boleh ke sebelah sini. Sampah itu kita yang hasilkan, jadi sampah itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Sampah jadi tanggung jawab kita bersama. Sangat penting kita untuk memperlakukan sampah secara tepat. Bagaimana memperlakukan sampah dengan tepat? Kita buang pada tempatnya, ya kan? Kemudian kita buang juga pada waktu yang tepat. Betul. Tempat yang tepat, waktu yang tepat. Itu yang penting. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sahar sudah meluangkan waktunya hari Terima ini kasih kembali. untuk ngobrol bareng sama Terima kasih kembali. saya. Iya, kami dapat pencerahan tentunya. Dan buat teman-teman di rumah juga semoga membawa manfaat tentunya ya. Jangan buang sampah sembarangan. Kita harus terus menjaga lingkungan kita ya. Begitu Perlakukan ya, Pak, ya? sampah dengan tepat. Perlakukan sampah dengan Buang tepat. pada tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Nah, 2 itu ya teman-teman. Thank you juga buat teman-teman di rumah yang sudah nonton. Saksikan terus podcast Too Much hanya di TVRI Kaltim. Bye.